Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk kembali menjalankan perintahnya pada awal malam hari ini dengan kita melaksanakan satu ibadah yang terbaik, di antaranya sholat maghrib secara berjamaah. Salawat salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pikir perjuangan beliau siang malam sehingga Islam sudah ada dalam kehidupan kita, dan semoga langgeng sampai matinya kita. Amin. Hadirin, fikihnya, hadis fikihnya sampai di mana? Ingat enggak Pak? Sholat pakai sendal dalam masjid sudah? Kemarin baru gerakan sholat. Gerakan sholat. Oh, sendal. Sendal. Gerakan sholat. Baik. Hadirin, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabatnya yang membawakan hadis ini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila shalah fasbaghil wudu. Kalau kamu mau sholat, maka sempurnakan air wudunya. Ya, air wudu, berwudunya sempurna. Sudah kita bahas dulu. Ya, sempurnanya berwudu diantaranya yang sunnah-sunnahnya bukan hanya kepala, itu bukan hanya begini-begini, tapi seluruhan itu sab gitu, dan lain-lain. Sumastaqbilul qiblah, kemudian menghadaplah kamu ke kiblat. Nah, ini perlu kita praktekkan. Menghadap kiblat itu posisi kaki kita tidak rapat banget dan tidak renggang sekali. Coba Mas, jadi pemeran utamanya. Sini Mas, madhab kiblat. Sini. Ya, lihat posisi kaki yang kurang tepat. Ikutin gerakan saya. Diam aja, ikutin terus. Udah, jangan geser. Terus.
Jangan dia ikutin isyarat kaki saya. Ya. Ini gerakan yang keliru untuk berdiri lagi sholat teratur. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang kedua yang keliru, kakinya renggang banget. Pernah lihat orang begini? Letter X, piramid. Jadi rapat sekalipun kurang tepat, lebar sekalipun kurang tepat, tapi posisinya pas, seporsi tubuh kita. Coba, ya pas. Ini tubuhnya lebar juga ya. Jadi seporsi tubuh dan usahakan jari-jari menghadap kiblat. Jadi ya, bukannya begini. Coba lihat jarinya yang menghadap sana. Jari yang kurang tepat, ikuti, ya. Ini, ya. Karena kita lihat ada orang sholat begini, kurang tepat. Tapi pas seporsi tubuh kita, terus apanya lurus? Jari-jari lurus ke kiblat. Baik, nanti lagi Mas. Hadirin, dan menghadap kiblat ini jangan imamnya menghadap ke sana, makmumnya ada yang serong dikit. Ini makmumnya tidak sah yang serong. Coba Anda jadi imam. Dua orang lagi sih, anak muda. Antum masih muda. Enggak, ini masih muda. Muda itu muda. Muda. Sini masuk kita. Di tengah sini. Ini sedang praktek saja. Ya, apa? Nah, kita lihat kan ini. Udah sedekat. Mas Rinto ini, nah beliau ini nggak biasa sholat kayak begini, maunya miring sendiri. Ini beliau tidak dapat pahala jamaah. Beliau tidak sah berjamaah. Kenapa? Karena posisi dadanya tidak sama dengan dada ini, nggak ke kiblat. Jadi, ya silakan dulu. Nah, orang-orang ini kadang ada yang seperti itu. Udah imamnya benar-benar lurus, dianya malah serong dikit. Pernah lihat kayak gitu? Iya. Ini tidak bagus. Tadi pamitan. Jadi kalau kita sudah imamnya seperti ini, sudah nih. Ya, nggak usah pakai serong-serong. Kalau dia serong berarti tidak sama dengan dadanya imam dengan secara sengaja, maka tidak sah. Ya, jadi tidak apa? Tidak sah. Jadi nggak usah pakai imamnya sudah lurus, kita malah nyerong sedikit. Ingat ini. Baik. Ya. Kebalikannya juga. Jamaahnya lurus ini kan, imamnya malah yang nyerong. Ini semua berjamaahnya tidak sah. Bukannya betul, rugi dan harus dikasih tahu. Makanya jadi imam tidak boleh kalau udah lurus. Sebab gini, kalau imamnya begini, ini otomatis sopnya pun harus apa? Nyerong begini. Jadi jangan main-main dalam ibadah. Kalau bersepakat seperti ini saja. Karena nggak mungkin kita harus tepat bersama menghadap ke kiblat. Nggak mesti kita apa? Sampai ke bangunan Ka'bahnya itu nggak mesti. Yang penting arahnya. Arahnya ke arah mana? Baik. Fakabir, kemudian takbirlah kamu, kata Nabi. Sekarang takbir. Hadirin, takbir ada dua caranya. Ini Mas.
Lihat Kan. Silo. atau Silo naik ini. Saya sudah Ente. mau disok. takbir. Ya, mau ngapain? Jadi takbir ini, Mau ngaji. biar saya dulu deh, takbir saja. Tidak dulu. Ini hadirin, takbir ini, ibu-ibu lihat tidak? Ya, posisi jari yang keliru. Pertama, ini baru posisi jarinya, belum tingginya seapa, posisi yang keliru. Ya. Yang kedua, posisi yang keliru rapat banget. Rapat kaku. Rapatnya kaku. Yang ketiga, ya posisinya ke utara selatan. Betul? Kadang lihat begini orang. Yang keempat, posisinya seperti mau mencakar. Ya, ini semua gerakan yang keliru, tapi tidak membatalkan sholat. Keliru tapi tidak membatalkan apa? Sholat. Nah, hadirin, sementara gerakan yang terbaiknya adalah posisi tangannya tidak renggang banget, tidak rapat banget, tidak utara selatan, tidak seperti mau mencakar, tetapi gerakan yang normal. Tidak renggang banget, tidak rapat, tapi normal. Lembut, dilembutkan saja, normal. Tidak renggang banget, tidak rapat. Tingginya ada dua cara. Yang pertama setara dengan pundak kita, dan ini yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Yang kedua setinggi syahmatai udhunai, yaitu ujung telinga ini. Tapi ujung telinga ini bukan nempel ke ujung telinga, bukan begini. Ya, tapi segini, agak tinggi. Cuma yang paling banyak diikuti oleh yaitu para ulama, ya. Yang paling banyak diikuti oleh para ulama apa? Ya, seperti ini. Allah. Jadi sejajar dengan apa? Pundak. Pundak. Ya. Sejajar dengan pundak ini yang kita ikuti. Ada juga. Jadi ini dari tadi aja ya Pak. Iya dari tadi pakai ini kan. Jadi ada juga yang kadang orang ini sholat, kita lihat saking mau buru-burunya, ini mau ngapain sampai sini? Tinggi dikit, ya, jangan malas-malas. Belum itu, tinggi sedikit, malulah kita beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi gerakannya apa? Jadi bukan Allahu Akbar, bukan juga 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 Allahu Akbar, tapi gerakan sempurna. Allah, tidak rapat banget, tidak renggang banget, tidak tinggi banget, tidak, tapi sempurna. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Summa qra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang termudah bagi kalian dari bacaan Al-Qur'an. Tapi baca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Menurut imam kita Imam Syafi'i, baca Fatihah dalam sholat fardu, sholat sunnah, berjamaah, atau jadi makmum, jadi imam, atau bersendirian, semuanya wajib. Makanya, ya,
ketika nanti Anda jadi imam harus mengerti sunnah menjadi imam. Karena makmum wajib apa? Baca apa? Fatihah. Contohnya yang ini, imam baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak sunnah. Berarti imamnya tidak ngerti. Perhatikan. Siapa yang biasa jadi imam nih? Imamnya kan udah minggat nih. Mana minggatnya? Cari ya Pak ya. Kalau bisa yang hafal Quran. Yang udah nikah. Nanti untuk masalah bulanannya dimusyawarahkan baik-baik. Karena satu masjid kita dapat orang yang hafal Quran, itu berkah bagi warga sini sendiri. Di mana-mana kan begitu. Imam hafal Quran. Cari Pak, cari. Jangkauannya siapa? Nah, jadi ketika Anda nanti jadi imam, perhatikan. Sebelum Anda baca surat setelah Fatihah, kan makmum wajib baca apa? Al-Fatihah. Diam sejenak. Sakta. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW kalau ngimamin habis baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau diam sejenak. Saat itulah kesempatan untuk siapa baca Fatihah? Itu cakep sholat berjamaah. Tadi kan singgung gitu. Diam sejenak. Anda baca Fatihah. Imamnya ya sudah diam aja. Kira-kira seukuran udah selesai Fatihah baru ya, kita baca yang lain. Bisa dipaham? Jadi imam yang keliru, yang tidak memberikan kesempatan, setelah baca waladdallin amin innal ladzina Main bola. Main bola. Kayaknya malam ini ribet banget. Apa kata yang mau mempraktikkan sholat? Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Jadi baca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Nanti dalilnya ada di bawah-bawah ini ada dalilnya. Ya. Nabi katakan ketika beliau lagi sholat, setelah baca waladdallin, Rasul baca surat. Katakanlah contohnya, alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Di belakang Rasul ada yang baca juga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua berlangsung. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua. Habis baca Fatihah, kemudian Rasul baca surat. Wadduha wal laili idza saja. Makmum ada yang baca juga. Ra'aital ladzi yukadzibu bihi. Habis sholat, langsung Rasulullah balik badan ke belakang menghadap makmum. Beliau bertanya, "Ataqra'una khalfa imamikum?" Kalian baca apa tadi ketika saya sudah baca surat? Sedang baca surat. Ya ya Rasul, kami baca. Maka Nabi katakan, "La taqra'u." Jangan baca apa-apa ketika imam lagi baca surat, illa bi Fatihatil kitab, kecuali surat Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Karena tidak sah sholatnya orang yang enggak baca Fatihah. Jadi kalau kita rujukkan itu dalil-dalilnya, ini pendapat Imam Syafi'i terkuat untuk imam setelah waladdallin amin diam sejenak. Makmum baca apa? Cakap sholat. Makanya keliru sekali ketika kita sholat tarawih ngapain buru-buru. Rata-rata sholat tarawih itu makmum tidak sah sholatnya. Kenapa? Tidak baca Fatihah. Sholat tarawih kita kan paling di sini bacanya apa sih? Dari wailul likulli humazatin, dari wal asri kan? Ya udah habis baca waladdallin kita diam sejenak, biar makmum baca dulu, baru kita baca surah.
Ini enggak. Bocah sudah baca Fatihahnya cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmumnya kapan baca Fatihah? Tidak sah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukulah kamu sampai tumaknina. Ingat, tumaknina hukumnya wajib dalam sholat. Tumaknina artinya diam sejenak. Contohnya, ayo mas, sekarang mas. Ruku mas. Sekarang menghadap sini, menghadap sana, sana aja, biar pada lihat. Lihat. Saya akan memberikan contoh ruku yang keliru. Ikuti gerakan tangan saya. Pertama yang keliru. Terus. Ini gerakan yang keliru. Ya, terlalu apa? No kick. Yang kedua, keliru juga. Ikuti saya. Lepas. Terus. Ya. Ini juga terlalu malas. Yang tadi terlalu semangat, yang ini terlalu apa? Tapi yang sempurna adalah berapa derajat itu? Ini 60. Ini terus. Ya. Begini sudah memadai. Lihat posisi ininya menghadap sana. Menghadap audiens. Posisi jari jemari direnggangkan. Diletakkan bukan di tengah betis. Bukan di sini. Apalagi di kaki. Di jari. Tapi di mana? Lutut. Pandangan tidak tertuju ke jempol ibu jari, tapi tertuju ke mana? Tempat sujud. Itu ruku yang sempurna. Dan selesai. Kalau ruku, nah itu udah kuat, susah begitu. Ya, kalau yang tua memang sudah Kuat. Bagaimana boleh kuat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Bahkan orang tua Pak yang udah ada di beberapa masjid itu meletakkan kursi wakaf. Kursi wakaf orang tua kita yang sudah 70 tahun, sholatnya enggak ruku lagi, enggak sujud lagi, cuma duduk saja. Oh, masih hebat itu. Masih mau ke masjid berjamaah sekalipun duduk, hebat. Ada pernah lihat di satu masjid begitu? Disediakan kursi-kursi wakaf di mana di pinggir-pinggir. Ya. Jadi jangankan dia rukunya tidak sempurna karena emang mungkin sudah pegel apa gimana, ya. Ya nggak mesti juga asam urat, mungkin manis urat. Kalau lihat ke sujud, kayak ke tempat sujud kan agak dangan. Jadi Nggak apa-apa. nggak begitu rata. Nggak apa. Lurus, tetap bisa lurus. Ya. Lihat ke tempat sujud, bukan ke ibu jari. Nah hadirin, apa itu tadi? Jadi ketika orang ini sudah wudu, sholatnya cuma rukunya seperti kita di pesawat kan cuma gini. Sami Allah. Nanti sujudnya agak ke bawah sedikit, tidak apa-apa. Ya, sama. Sumarfa hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian dia bangkit. Bangkit tidak. Lihat nih hadirin. Banyak orang yang keliru ketika i'tidal. Contoh orang yang tidak sah sholatnya lagi i'tidalnya. Dari ruku dia kan? Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya ini tetap goyang. Jadi Anda harus pastikan Sami Allahu liman hamidah. Pantek. Karena orang nggak sadar Sami Allahu. Oh, tidak sah. Kenapa tidak sahnya? Karena dalam rukun i'tidal ini dia tidak ada apa? Tumanina. Apa arti tumanina? Diam sejenak. Jadi makanya dalam satu fatwa madhab ulama Syafi'iyah, dalam satu fatwanya Sami Allahu liman hamidah. Ini ada ngamalin nih.
nggak lurus, nggak apa-apa. Ulama Saudi pun ada juga yang mengamalkan. Sami Allahu liman hamidah. Ini lebih aman. Sekalipun kalau menurut Imam Nawawi yang kita praktekkan itu adalah lebih afdal irsal. Ya, ketimbang kesini lagi. Sami Allahu liman hamidah. Tapi dipastikan gitu. Baca ayat Rabbana baru sujud. Baik. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud sampai dia tumakninah dalam sujudnya. Ya Mas, lagi Mas. Bayaran bagi lo bayaran nih. Kita menghadap ke sana ya biar mirip ya. Sujud. Naik mimbar kan? Ya, ikutin gerakan tangan saya. Sujud yang keliru pertama kali. Ikutin gerakan saya. Terus. Nah, ini kalau tempatnya lega tapi sujudnya kayak gini sah, tapi kurang up. Kedua, terlalu semangat. Ikutin saya. Ikutin aja. Terus tangan maju. Pernah lihat orang sujud gini? Wah, panjang banget. Ini yang begitu pun kurang sempurna, ini pun terlalu lebih. Tapi yang benar adalah ikutin saya. Posisi 90 derajat di bokongnya ini maaf. Bisa lihat? 90 derajat. Posisi tangan bagi laki-laki kalau sholat tidak berjamaah dilebar. Ya. Tapi kalau nanti berjamaah nggak mau dirapat. Baik. Ini posisi sempurna seperti ini. Lihat lagi. Sekarang ada kiblat sujudnya. Kadang ini perkara yang sepele tapi jarang orang perhatikan. Silakan. Sujud kanan yang benar. Kurang. Mati lagi dikit. Ya. Mundur dikit. Lihat posisi kaki. Usahakan dari ibu jari sampai kelingking ini menyentuh bumi. Coba. Menyentuh bumi. Nah, itu kenain. Ini boleh posisi renggang. Ya. Boleh satu lagi yang rapat. Saya biasanya rapat. Tapi ini menyentuh ke bumi. Jari-jarinya. Lihat posisi kaki yang keliru. Ikutin saya. Ya. Ini yang keliru. Sekalipun sah, kurang afdal. Yang kedua, dia udah betul sih ke atas, tapi cuma jempolnya aja nempel. Gitu doang. Dan yang afdalnya adalah semuanya nempel ke bumi. Ya, ini. Dan Mas, capek Mas. Aman ya. Masih buka kan? Baik. Hadirin, summa rafa hatta tatma'inna jalisa. Dari sujud dia bangkit, duduk di antara dua sujud. Nah, bangkit dari duduk di antara dua sujud nggak perlu angkat tangan ini. Oh, ya. Untuk sujud, untuk duduk di antara dua sujud yang bacanya Robbi Firli tidak mesti angkat. Ya nggak sunnah angkat tangan. Sekarang posisinya lagi Mas. Mana kiblat? Posisi duduk di antara dua sujud. Ikuti tangan saya. Yang keliru. Nih. Yang kedua, cuma jempolnya doang sama ibu jari. Nah, gitu doang. Yang ketiga yang lebih malas nih. Pernah lihat orang yang gini? Nggak ada uzur, nggak ada apa. Kecuali kalau sakit nggak apa. Yang afdolnya lihat seluruh jari menyentuh bumi. Lo bisa juga antum nih. Ya, coba deh biar saya aja. Ini lihat. Jadi duduk di antara dua sujud. Kelihatan? Duduk sempurna. Yang keliru ini tetap saksi tapi kurang mampu. Kemudian ini yang paling parah nih. Ya. Baik. Jadi ini perkara-perkara yang kecil seperti ini
Duduk di antara dua sujud semuanya untuk menambah kebaikan sholat kita. Sholat kita gerakannya makin baik, akan makin membawa pengaruh dalam rohani. Sesuai kita berjuang menjalankan sunnah Rasul, di situ Allah akan tampakkan rohani yang baik. Tapi kalau sholat kita nggak beres sunnah-sunnahnya, insya Allah orangnya cepat marah, cepat frustasi, cepat stres, galau, cepat apa? Pokoknya kehidupannya resah karena dia tidak memperhatikan sunnah-sunnah itu. Sholat aja takbir, tangannya masih bergulung begini, nggak perhatikan ibadah, udah takbirnya. Gimana sholatnya mau dapat rohani yang kuat dari Allah Ta'ala? Sunnah Nabi juga dijalankan. Sabarlah, turunkan dulu, kaji ilmunya ketika mau takbir, ya, sempurnakan pandangan kepada Allah. Makanya ulama-ulama madzhab Syafi'iyah mengatakan untuk talafuz bin niyat ini untuk menguatkan niat yang dalam hati baik sekali. Cuma jangan terlalu keras lah. Usolli fardhul maghrib, ya. Orang sana kedengeran. Pelan-pelan saja. Usolli masuk. Atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah saya sholat maghrib jadi imam. Takbir. Allah sempurna. Coba dilatih sholat kita yang baik itu ketika sholat tahajud. Makanya malam-malam jangan tinggal tahajud. Itu untuk membantu sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Ya, kita harus buat progres dalam kualitas sholat kita. Sholat Anda berkualitas, seluruh masalah selesai. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam surat Al-Baqarah 145 Allah katakan, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Gak main-main ini sholat ini. Bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniaan sekali. Sholat yang baik. Baik. Kemudian summa sujud hatta tatma'inna sajidah. Kan udah duduk dua sujud tuh. Bacanya Rabbi firli paling tidak. Warhamni wajhurni dan sebagainya. Kemudian sujud. Summa rafa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkit lagi dari duduk dua sujud lagi, kemudian bangun lagi. Summa al-dzalika fi sholatika kuliha. Kalau sudah bangkit dari sujud yang kedua, berarti sudah selesai satu rakaat. Tinggal bangkit lagi ke atas. Rakaat ke berapa? Tapi ketika bangkit dari sujud rakaat pertama menuju rakaat kedua, tidak sunnah angkat tangan. Contoh, ya, sujud kedua nih, mau bangkit, sunnah untuk diam sejenak. Baru bangkit. Makanya imam, perhatikan yang suka jadi imam. Jadi ketika dia mau bangkit dari sujud kedua pada rakaat pertama, jangan dia mengucapkan takbir sejak mau bergerak. Maka takbirnya akan terlalu lama, panjang nanti. Contoh, kepanjangan kan? Jadi kalau Anda jadi imam, caranya bangkit aja dulu dari sujud, duduk istirahat. Ini sunnah duduk istirahat. Ya, baru setelah istirahat sejenak, sekedar untuk tumanina saja, baru ucap Allahu Akbar. Jadi tidak terlalu lama. Itu. Hadirin, posisi kita sebagai makmum, usahakan kita bergerak mengikuti imam setelah imam selesai ucapan dan gerakan. Perhatikan, imam kita ikuti setelah ucapan dan gerakan selesai, dan usahakan imam gerakan dan ucapan berbarengan. Contoh, saya jadi imam, gerakan dan ucapan bareng selesai, makmum mengikutinya setelah imam selesai semuanya. Allahu Akbar. Ya kan? Baru kan?
Sami Allahu liman hamidah. Baru makmum. Coba kita praktekin sekarang. Coba yang tadi 2 orang. Mas imam, antum imam terus silakan. Menghadapnya kemana ya? Ke sana aja ya. Ya, menghadap sana. Selatan, dia berdua di sini. Coba kita praktikkan sekarang gerakan imam, gerakan makmum yang keliru sedekat. Imamnya sudah pernah jadi imam? Kasihan. Beliau ini mengimami. Ingat gerakan imam mau berpindah kepada rukun yang lain, ucapan dan gerakan bareng. Coba misalkan, makmum sebentar dulu. Ya. Sekarang kalau imam sudah sempurna, baru makmum menyusul. Sekarang kita ulang. Yang keras dong, anak muda belum nikah juga. Belum nikah kan? Maksudnya itu aja keper gitu. Baru makmum. Nah, jadi cakep. Dah diri lagi sekarang. Sekarang gerakan yang keliru, makmum yang keliru. Imamnya baru, Allah ini udah nyerobot aja. Gak barengin, coba. Ini kurang afdal. Jadi sampai imamnya betul-betul tok, udah biar. Bangkit. Ucap Sami Allah. Sami Allah. Sekarang yang benernya, biar imamnya selesai dulu. Sami Allah liman hamidah, baru bangkit. Ayo. Sami Allah liman hamidah. Kan cakep kalau begitu. Sekarang sujud. Biasanya dari sujud, ya orang tua, kalau yang imamnya orang tua, imamnya baru makmum udah pada berdiri semua. Udah imamnya 70 tahun, udah sepuh. Ya, coba. Sekarang sujud, semuanya sujud. Imam gerakannya gimana? Ketika tadi yang sudah saya ajarkan. Duduk dulu, jangan takbir dulu. Duduk tuh maknanya. Bukan, mau bangun ke atas dari sujud. Ya. Duduk istirahat dulu. Baru Allah. Baru. Makmum silakan. Duduk. Duduknya kurang sempurna. Sampai diam dulu. Diam sejenak. Dan bangkit. Ya. Itu caranya. Semua gerakan seperti itu. Ya. Kasih ya. Boleh, tapi kurang afdal. Ada hadisnya nanti. Itu pas dari sujud ininya takbirnya Tidak. Rakaat apa? Tidak. Kedua aja. Rakaat Kedua. kedua menuju ketiga. Iya. Itu aja. Tadi tidak. Ini tadi takbir ya. Pak bilangin. Jadi kalau dari sujud rakaat pertama bangkit ke atas, duduk sebentar, baru Allah tidak angkat tangan. Coba. Belum ngerti berarti ini. Perhatikan, sujud mau ke rakaat berapa nih? Dua. Duduk sebentar. Baru ucapkan si imamnya. Allahu Akbar. Pakai ini enggak? Enggak. Ya, langsung aja Allahu Akbar. Nanti dari rakaat kedua, tahiyat pertama baru sunnah untuk Allahu Akbar. Baik. Tat hitungannya rakaat apa tasawuf? Apa? Kalau takbir ini. Tasyahud. Tasawuf kan kalau Iya, kita rakaat masbuk, kedua. kita masbuk di maghrib 2 kali kan. Berarti begini Enggak, terus ikut kan? bilangan antum. Ikut bilangan makmum. Bukan tahiyat berarti ya sama. Ikut bilangan makmum. Makmum kalau masbuk imam tinggal 1 rakaat, ya udah ikutin gerakan kita nih rakaat keberapa sekarang untuk angkat. Karena akan berbeda dengan imam kan. Jadi mengikuti imam dalam wajib rakaatnya saja, tidak pada sunnah-sunnahnya. Dan hadis ini selesai, ya. Buat seperti itu sampai sekian urutannya setiap rakaat seperti itu. Nanti akan ada di bawah-bawahnya lagi hadisnya secara lengkap.
seperti apa gerakannya itu. Kadang kita dapati juga ada orang yang tahiyat tuh. Nah ini kalau nggak pernah ngaji nanti bingung dia. Kenapa kok sampai goyang-goyang begitu? Memang ada hadisnya, tapi yang dipilih oleh para ulama mayoritas tidak goyang-goyang. Yang dipilih oleh para ulama adalah begini saja. Itu pas asyhadu apa dari awal ya? Dari awal, tapi nanti pas illallah digerakkan lagi sebagai isyarat. Kan asyhadu alam kalau baru begini ya. Ada juga dari awal langsung begini. Dari awal tidak langsung begini, tapi dia agak gitu saja, agak pendek. Pas asyhadu alam. Iya, pas illallah, bukan asyhadu, pas illallah digerakkan lagi sedikit. Tapi kalau dimulai dari awal nggak apa-apa juga. Ya. Kebanyakan kita dari awal memang sudah keluar, ditampakkan ininya. Nanti pas illallah digerakkan lagi. Gitu. Sebagai isyarat tauhid. Cukup, hadirin. Ada yang tanyakan? Silakan. Tanya Ustaz, tadi mengenai bacaan Al-Fatihah. Sementara kalau ada makmum masbuk kan imam udah baca ini tuh apa? Surat udah mau habis. Nah itu gimana kelanjutannya Al-Fatihahnya si makmum tadi? Kalau mau masbuk, Al-Fatihahnya ditanggung imam. Asal dia dapat rukunya imam. Kalau imam didapati dalam keadaan sudah tidak ruku, maka dia tidak dapat satu rakaat. Satu rakaatnya dimulai nanti setelah dia dari sempurnanya. Jadi walaupun Al-Fatihahnya potong tetap sah ya? Kalau masbuk, Iya kalau masbuk. enggak apa-apa. Orang datang nih, ya pas takbir imam udah baca walam yakul lahu kufuwan ahad gitu kan. Allahu akbar. Keburu enggak imam baca makmum baca Fatihah? Tinggalkan aja. Dapat satu rakaat. Selama apa? Makmumnya dapat rukunya. Contoh nih, sini Mas. Lagi Mas. Jangan cemberut ya Mas. Ikhlas saja. Coba antum bacanya sudah pas lagi ruku, silakan ruku. Anggap ini berjamaah. Saya datang, waduh lagi ruku, takbir dulu. Allahu Akbar. Dapat ruku imam, Allahu Akbar. Dapat sejenak saja, imam bangkit coba. Saya dapat satu rakaat, sekalipun tidak baca. Ini khusus bagi Mas Bu. Tapi kalau ada dari awal, imam takbir dari awal. Kita takbir. Ini nggak baca Fatihah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Jelas? Monggo. Ini yang kita pelajari adalah mazhabnya Imam Syafi'i ya. Yang kita kebanyakan mayoritas pendapat. Sebab nanti kalau Imam Hanafi dia lain lagi, beda lagi. Imam Hambali juga agak beda juga. Ada lagi silakan. Kalau luruskan safnya itu bahu apa kaki ketemu kan? Baik. Ini udah terlalu dalam ya. Tapi nggak apa-apa. Luruskan daripada saf adalah menurut nabinya bahu dengan bahu. Kalau kaki dengan kaki itu bukan sabda Nabi. Ingat, kaki dengan kaki itu sahabat saja yang meriwayatkan. Dari Nu'man bin Bashir, satu lagi dari Anas bin Malik. Mereka berkata, inni ra'aitu rajula. Saya melihat seorang laki-laki. Dia dempet-dempetkan kakinya. Jadi bukan perintah Nabi. Sebab kalau orang salah dalam mempraktikkan ini, dia akan melalaikan sunnah Nabi. Coba, Mas ini Mas. Madep sana aja. Silo ya. Mirip. Coba ditutup dikit. Biar ya. Nah, ini hadirin, ada orang yang dia dirinya kakinya renggang banget, sementara dia tempel-tempel kaki. Lihat, yang disunahkan oleh Nabi akan terabaikan. Kakinya renggang, Mas renggang. Kakinya renggang juga. Kaki emang nempel, bahu nempel nggak? Takutnya begitu. Jadi kalau mau rapat,
Kaki nempel sih nggak apa-apa, asal yang sebelah itu jangan kegelian. Dan juga kalau yang sebelah nggak mau nempel, jangan dikejar terus. Ini kejadiannya di masjid-masjid, ada orang dia sholat, kakinya ditempel, ya. Yang ini nggak mau kegelian, kenapa? Kakinya korengan. Ya, udah gitu dia menghindar terus, dikejar terus. Jadi Ustaz, sholat saya jadi rusak kayak begini gara-gara mau gitu. Akhirnya saya kesel, saya injek aja. Akhirnya jadi berantem. Coba saling menghormati. Kalau emang orang ini nggak biasa ditempel, jangan tempel-tempel. Kalau yang biasa ditempel, silakan tempel-tempel. Ya, baik. Jadi kita lihat kaki, posisi kaki tidak renggang banget, sepostur tubuh saja. Nah, ini rapat sunnah nabinya. Dan boleh, tapi jangan kasar-kasar. Ada orang nggak nempel, nariknya gini. Geli gini. Ustaznya kayak homo kan. Boleh. Iya, boleh. Asal gerakannya jangan banyak. Contohnya gini, saya lagi jamaah nih, beliau datang. Enggak kan? Ayo, sedekah. Antum aja sedekah. Nanti aneh narik. Betul banget. Beliau nih jauh kan? Boleh kita gitu. Asal jangan ngomong. Kalau ngomong ente deket-deket. Kalau ngomong mbak, ini masih akan berlangsung terus karena baru satu hadis. Kita akan perdalam lagi masalah gerakan sholat. Sampai sini saja ya. Baiknya dari Allah Ta'ala kepada semua. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.